Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resti Ramdhaniati dan pada kali ini saya akan membahas tentang bab 5 mengenai pengembangan paragraf. Model pengembangan paragraf adalah retorika. Dasar-dasar retorika penulisan terdiri dari 4 macam, yaitu yang pertama deskripsi, lalu eksposisi, narasi, dan yang terakhir adalah argumentasi. Berikut penjelasannya. Deskripsi mempunyai makna harfiah pemaparan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci atau uraian. Model ini menekankan pada penggambaran segala sesuatu baik tentang orang, kejadian atau peristiwa, keadaan, suasana, dan bahkan benda mati. Eksposisi adalah istilah dalam penulisan yang berusaha menyajikan keterangan atau penjelasan. Dalam eksposisi, kita dituntut untuk berusaha menjelaskan segala sesuatunya sehingga pembaca menerima penjelasan tersebut. Narasi mempunyai makna harfiah, penceritaan suatu cerita atau kejadian yang dalam bahasa Inggrisnya disebut telling a story. Sebuah tulisan yang disusun secara narasi biasanya mengisahkan sesuatu dari awal sampai akhir secara berurutan atau menurut waktu kejadiannya. Argumentasi merupakan model pengembangan tulisan yang paling menuntut kemampuan menganalisis. Model ini juga ada yang memasukkannya dalam kategori eksposisi. Argumentasi mempunyai makna harfiah pemberian alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Salah satu bentuk pengembangan paragraf dengan model penyajian deskripsi yang dikenal luas adalah paragraf kronologis proses. Biasanya paragraf kronologis proses dicirikan oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penulis mengawali tulisannya dengan menceritakan peristiwa yang paling awal. Lalu yang kedua, cerita berjalan ke depan menurut urutan waktu kejadian. Selanjutnya yang ketiga, diakhiri dengan peristiwa atau kejadian paling akhir. Dan yang terakhir, penulis dapat pula mengawali dengan menceritakan tahap pertama suatu proses dan mendeskripsikan secara berurutan sampai tahap akhir suatu proses. Lalu bentuk paragraf kronologis naratif lebih dinamis dibandingkan dengan paragraf kronologis proses, sehingga lebih menarik. Daya tarik ini karena narasi merupakan bentuk wacana atau tuturan yang berusaha melukiskan sejelas-jelasnya kepada pembaca suatu kisah atau peristiwa yang telah terjadi. Pendek kata, narasi berusaha menjawab pertanyaan apa yang telah terjadi, termasuk di dalamnya melukiskan bagaimana peristiwa berlangsung, terutama suasana hati atau emosi pelaku yang mengalami peristiwa. Dan yang ketiga yaitu paragraf sebab akibat. Sebuah tulisan yang baik biasanya memadukan beberapa teknik retorika. Maksudnya di samping yang berisi deskripsi atau pelukisan secara naratif agar tulisan tidak terkesan monoton sehingga membosankan pembaca. Perlu juga disertai argumentasi dan penjelasan secara eksposisi. Cara ini akan memberi kesan kepada pembaca bahwa penulis menguasai betul apa yang diceritakan. Ibaratnya, tidak hanya menjelaskan kulit luarnya saja, namun mampu menguraikan sampai rinci, komprehensif, dan tuntas. Dan sekarang kita masuk ke bab 6 yaitu tentang berita. Awalnya berita adalah laporan fakta atau peristiwa di surat kabar yang dianggap aneh atau janggal. Definisi yang sederhana ini terkenal dengan ungkapan, jika anjing menggigit orang bukan berita, tetapi jika orang menggigit anjing baru berita. Definisi ini mengisyaratkan apa saja yang memang diharapkan terjadi, rutinitas dan sesuatu yang biasa saja tidak memiliki nilai berita. Dari definisi ini juga menegaskan bahwa berita bukan fakta, tetapi laporan tentang fakta. Perhatikan berita utama surat kabar yang umumnya ditulis cukup panjang, bahkan sampai bersambung ke halaman lain. Jelas, isinya tidak hanya menyajikan fakta-fakta yang baru saja terjadi. Definisi yang dikutip dari Michel sebenarnya hanya menunjukkan sebagian saja dari kelayakan fakta yang menjadi berita, atau ada pula yang menyebutnya sebagai nilai berita. Sekurang-kurangnya, 5 nilai berita yang digunakan untuk menguji kelayakan sebuah peristiwa bisa dijadikan seperti berita. 5 nilai berita tersebut adalah yang pertama consequence atau dampak, yang kedua human interest atau minat insani, yang ketiga prominence atau keterkenalan, yang keempat proximity atau kedekatan, dan yang terakhir adalah timelines atau kesegaran. Sekian materi bab 5 dan 6 yang dapat saya sampaikan.
lalu akan dilanjutkan oleh rekan saya Ajeng Laras. Selamat pagi dan sampai jumpa.